1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi, pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridi Hikmat kembali menemani Anda dalam program Siliwangi 1922. Hari ini kami akan membahas tentang sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis menganut semboyan life is loan yang menunjukkan sifat individualistis ya. Di Indonesia, sistem ekonomi kapitalis ini tidak bisa diterapkan karena sistem ini mengandung banyak ketidakadilan dalam pelaksanaannya, di mana terjadi sebuah penindasan dari kaum pemodal terhadap kaum buruh. Nah, tapi ya jika kita tinjau, ada sisi positifnya daripada sistem kapitalis seperti begini. Mendorong aktivitas ekonomi secara maksimal, yaitu melalui persaingan bebas yang dapat menciptakan produksi serta harga yang cukup wajar dan masuk akal atau rasional. Kenapa? Karena di sana ini ada sebuah kompetisi yang sangat ketat. Nah, ada sebuah pertanyaan, apakah sistem ekonomi di Indonesia ini lebih condong kepada kapitalis seperti saat ini? Nah, sistem ekonomi di Indonesia dewasa ini lebih mengarah kepada sistem kapitalis, karena saat ini sedang besarnya perang dagang dan tereksposnya Indonesia sebagai potensi negara yang berkembang dengan segala sumber dayanya. Nah, kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan keuntungan suatu negara itu dikendalikan oleh perusahaan swasta. Ada kata lainnya seperti begini. Faktor produksi terdiri daripada modal, pengusaha, sumber daya alam, dan buruh. Nah, ini dimiliki oleh pihak swasta. Nah, sederhananya kapitalisme ini adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada semua orang dalam melaksanakan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, oleh karena itu ya, dalam sistem ekonomi ini seseorang atau setiap individu ya memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi. Nah, sahabat Siliwangi 1922, mari kita simak pandangan secara luas dari Dr. Kun, salah seorang deklarator Indonesia Menggugat. Bagaimana pandangan beliau terhadap sistem kapitalis saat ini. Mari kita saksikan. Bicara masalah kapitalisme, isme kapital, isme yang membuat kita harus mempunyai sesuatu untuk dilipat gandakan, itulah kapitalisme. Sebetulnya kapitalisme itu berawal dari konsep ekonomi. Ekonomi itu sendiri adalah allocation of resources, mengalokasikan sumber daya apapun, baik yang bisa diperbaharui, renewable atau irrenewable resources, itu untuk membuat sesuatu yang mempunyai nilai tambah. Dan manusia ketika mempunyai kompetensi sehingga dia mempunyai nilai tambah, nah nilai tambah itulah yang membuat kita mempunyai daya beli untuk memenuhi kebutuhan
maksimalisasi utility. Ingat, ekonomi murni adalah maksimalisasi utility. Tetapi entah apa ketika abad 17 bergeser menjadi maksimalisasi of wealth, memaksimalisasikan kepemilikan dari materi itu sendiri. Terus kapital itu, kalau saya ibaratkan, ekonomi itu awalnya adalah anjing pudel. Anjing yang punya manfaat bagi kita untuk bahagia. Tapi entah kenapa bergeser dia menjadi anjing yang ganas, serigala, homo homini lupus, menjadi profit oriented satu sama lain. Ketika konsep kapitalisme digunakan untuk membuat satu negara alih-alih untuk sejahtera, yang ada membuat negara itu mempunyai bangsa yang satu sama lain saling individualistis, saling egosentrisme, saling serakah, sehingga alam menjadi deflation, menjadi tergerogoti dan tidak bisa diperbaharui. Lihat itu, bagaimana gunung-gunung yang sudah hancur panoramanya demi untuk membuat satu gedung bangunan yang tinggi menjulang ke langit. Bagaimana itu teknologi yang terus berbasiskan kepada energi fosil yang mengeruk dan menghisap energi-energi yang berupa energi yang tidak dapat diperbaharui bahan bakarnya itu, sehingga akhirnya gerowak di bawah tanah. Itulah kapitalisme. Oleh karena itu, to build a world anew, membuat dunia baru dengan konsepsi bahwa kembalikan semua kepada kebutuhan. Cilokonya, kebutuhan itu hanya bagi orang-orang yang mensadarkan diri bahwa dia adalah wakilnya, orang yang berpancasila, orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi, ekonomi akan hidup, tidak menjadi kapitalisme bila insan atau bangsa atau elemen dari yang membentuk bangsa itu adalah individu-individu. Dia sudah merasakan kebahagiaan yang bukan materi, kebahagiaan sebagai wakilnya di dunia nan fana ini untuk menebarkan rahmat, kebahagiaan baik diri, sesama dan lingkungan. Insya Allah bangsa kita akan menuju kepada ekonomi yang real ekonomi, gotong royong, berkooperasi untuk memenuhi kebutuhan. Ingat, bukan keinginan, not wants. Sahabat Siliwangi 1922, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada saran, ada pendapat, silakan untuk disampaikan melalui komentar di dalam video ini. Menutup kebersamaan kita, saya Cepi Faridi Hikmat mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan dan juga yang telah mensupport kepada channel ini. Saksikan terus di channel Siliwangi 1922, serta kami mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe, serta bunyikan loncengnya. Agar program kami dapat menyajikan tayangan-tayangan yang lebih mengedukasi dan juga bermanfaat untuk masyarakat umum. Demikian dan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.